Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, masih dalam suasana belajar dari rumah. Ibu ingatkan, jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker jika keluar rumah, dan sering mencuci tangan apabila ingin melakukan berbagai kegiatan. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Materi ini masih pada bab kedua, yaitu koordinat kartesius. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada koordinat kartesius ada yang dikatakan garis sejajar, garis tegak lurus, dan garis saling berpotongan. Yang dikatakan garis sejajar, coba perhatikan gambar yang ini. Ini adalah garis L yang warna biru. Garis ini dikatakan sejajar dengan sumbu X ya, yang ini. Tetapi garis L ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Tegak lurus itu berarti membentuk sudut 90 derajat. Ya, seperti huruf L dia kalau kita tarik seperti ini. Nah, kemudian yang ini adalah contoh garis yang saling berpotongan. Garis N ini yang warna merah itu saling berpotongan di sini. Ya. Di koordinat 0,2. Sementara yang ini garis M yang warna hijau ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, dari membaca soal ini harusnya kita sudah terbayang, karena di sini dikatakan garis L itu tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y, berarti gambarnya tidak mungkin seperti ini ya, karena ini berarti dia sejajar sumbu X, sementara di soal katanya dia nggak sejajar sumbu X dan nggak sejajar sumbu Y, berarti gambarnya tidak mungkin garisnya itu lurus seperti ini atau mendatar. Jadi, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini, gambar dulu koordinat kartesius. Ya, gambar bidang kartesiusnya ini sumbu X dan sumbu Y. Kemudian gambarkan dulu titiknya. Titiknya itu adalah absisnya 3, ordinatnya negatif 5, X-nya 3, Y-nya negatif 5. X3 itu yang ini, Y negatif 5 berarti ke bawah, berarti koordinat titik A itu di sini, ya kan? Kita tarik garis sejajar sumbu Y, kita tarik garis yang sejajar sumbu X, titik temunya di sini. Jadi koordinat A 3,-5 itu di sini. Kemudian baru kita tarik garis L-nya. Nah, narik garis L-nya nggak boleh kayak gini, ya. Kenapa? Karena dia nggak boleh sejajar sumbu Y. Kalau kita tariknya lurus gini, berarti dia sejajar sumbu Y. Tidak boleh juga kita tarik begini, berarti itu sejajar sumbu X. Maka gambarnya itu kita harus narik garisnya miring. Seperti ini. Dengan catatan, dia harus kena titik koordinat A-nya ini. Harus melalui titik A. Oke? Jadi, Bu, apa harus mesti satu gambar seperti ini aja? Enggak. Kalian boleh nariknya dari sini. Yang penting dia harus melalui titik A. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar. Ini tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Tidak sejajar juga. Secara otomatis pasti gambar garisnya itu nanti bakalan miring. Kayak contoh yang sebelumnya ya. Nah, jadi langkah pertama seperti biasa kalian gambarkan dulu koordinat kartesiusnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian garisnya sejajar, berarti ada dua garis ya kan, M dan N. Seperti ini ya, ada dua garis. Kalian bisa hayalkan aja sebenarnya.
Kemudian garisnya tidak tegak lurus dan tidak sejajar, berarti gambarnya itu tidak mungkin seperti ini, karena dia nggak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y, maka garisnya itu pasti miring. Boleh miring ke kanan, boleh juga miring ke kiri, dengan catatan tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita ke contoh yang ketiga. Oke, ini soalnya. Diketahui titik A 3,2, B 3, -6, dan C -5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, bisa dibaca ya soalnya. Nah, jadi untuk menjawabnya, langkah pertama, kita gambar dulu bidang koordinat kartesiusnya yang memuat 4 kuadran. Maksudnya itu kita gambar dulu ini, sumbu X dan sumbu Y-nya kita gambar. Setelah kita gambar, kita letakkan dulu titiknya. Titik koordinatnya A itu 3,2. 3,2. Berarti koordinat titik A itu di sini. Kemudian kita gambar koordinat B. B itu 3,6. 3, -6, sorry. Berarti ke bawah. Berarti koordinat titik B di sini, 3, -6. Kemudian koordinat titik C, -5,2. Berarti absisnya -5, ordinatnya 2. Absis itu X, -5. Koordinat itu Y, 2. Berarti titik temunya di sini kan koordinat C, -5,2. Langkah selanjutnya, buatlah garis melalui titik A dan B. Ini kan katanya buat garis melalui titik A dan B. Titik A dan B mana? Ini titik A, ini titik B. Berarti kita narik garisnya agar dia melalui kedua titik itu, berarti dia harus kita tarik garis sejajar sumbu Y yang warna hijau. Yang kedua katanya, buatlah garis melalui titik A dan C. Cari dulu titik A. Ini titik A, ini titik C. Berarti kita tarik garisnya sejajar sumbu X yang warna biru ini. Karena dia harus melalui A, harus melalui C. Yang ketiga, kita disuruh buat garis yang melalui titik B dan C. Titik B yang mana? Ini B, ini C. Agar garis itu melalui kedua titik, berarti kita tarik garisnya miring, ya. Tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y, yang merah ini. Nah, setelah itu yang ditanyakan bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah kita gambar nih titik yang garis yang melalui titik A dan B, A dan C, B dan C, kan udah kita gambar nih yang warna merah, hijau, dan biru. Kemudian kita disuruh cari tahu gimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka kesimpulannya, kedudukan garisnya terhadap sumbu X dan sumbu Y, garis yang melalui titik A dan B, yang ini, garis yang melalui titik A dan B, berarti yang warna hijau, itu tegak lurus terhadap sumbu X. Yang ini kan tegak lurus terhadap sumbu X, dan sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan garis yang melalui titik A dan C berarti yang warna biru, itu garisnya sejajar sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang terakhir, garis yang warna merah nih, yang melalui titik B dan C, itu tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena dia miring, berarti dia tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, gitu aja teman-teman. Nah, sekarang anak-anak semuanya, mari kita kerjakan latihan soalnya. Apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa supaya selalu ada pemberitahuan tentang video-video selanjutnya. Di subscribe, like, comment, and share ya channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.